Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi kita membahas tentang ta'rif usul fikih yang idhofi, yaitu dengan memandang bahwa usul fikih tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih, usul dan fikih. Kemudian dijelaskan apa ta'rifnya asal, kemudian fara' karena asy' bi syai' yudkar. Kemudian diterangkan juga fikih. Fikih tadi dikatakan adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Ma'rifah di sini sama dengan ilim, tapi yang dimaksud adalah dzon. Karena dzonnya mujtahid itu mendekati ilim, mendekati yakin, maka tidak apa-apa diungkapkan dengan dengan ma'rifah atau ilim. Ma'rifatul ahkam. Al-ahkam di sini jamaknya hukum. Apa yang dimaksud hukum di sini? Ini akan diterangkan sekarang. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sa'iri sholihin fid dharani amin ya rabbal alamin. Wal ahkam al muradatu fi madukir. Hukum yang dikehendaki dalam tarif yang tadi disebutkan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Ahkam syariah di situ yang dimaksud adalah sab'atun, 7 hukum, yaitu al wajib wal mandub wal mubah wal mahdzur haram wal makruh was sahih wal batil. Ini yang dimaksud hukum. Ma'rifatul ahkam ya ini maksudnya 7 hukum ini. Nanti kalau di kitab usul yang lebih besar akan diterangkan hukum itu terbagi menjadi 2. Di sini langsung jadikan 1 gitu aja. Nanti kalau di kitab lebih besar dibagi 2, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu 5, mutakhirin nambahkan 1 jadi 6. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mutakhirin nambahkan khilaful aula. Kemudian ada hukum wad'i yaitu mane, syarat, sabab, sahih dan batil itu. Rukhsah azimah. Kita ngikuti apa yang disebutkan oleh Imam Haramain sesuai kitabnya Mukhtasar. Ada 7 hukum ini. Fal fiqhu, maka yang dikatakan fikih itu adalah al ilmu bil wajib wal mandub ila akhir sab'ah. Berarti al ilmu mengetahui sesuatu yang wajib, yang mandub, yang mubah, yang mahdur, yang makruh, yang sahih, yang batil. Itu fikih. Tapi mengetahuinya dengan cara ijtihad, sehingga kita sebagaimana tadi sudah diterangkan, muqallid mengetahui ini wajib, haram dan seterusnya dari jalur taklid, bukan dari jalur ijtihad, itu tidak disebut fikih secara hakikatan tapi majazan. Maksudnya mengetahui ini apa? Bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadha ila akhir sab'ah. Mengetahui ini wajib, ini haram dan seterusnya sampai 7 tadi. Sekarang akan diterangkan definisi satu persatu. Apa itu wajib, sunnah, haram? Fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Gitu. Yang dikatakan wajib, al-wajib, al-ijab, hukumnya sebenarnya ijab. Wajib itu isim fa'il, artinya sesuatu yang wajib. Al-wajib itu ya fi'lul mukallaf, sesuatu yang wajib. Sholat 5 waktu itu kan fi'lul mukallaf, perbuatan orang mukallaf, itu yang wajib. Kalau hukumnya sebenarnya yang lebih tepat bukan wajib tapi ijab. Ijab. Apa wajib? Wajib didefinisikan memandang dari sisi itu min haitsu wasfuhu bil wujub. Kalimat min haitsu ini, min haitsu kada, min haitsu kada, itu dalam lughah penggunaannya itu bisa macam-macam. Itu bisa macam-macam. Kadang-kadang yang dikehendaki dari kata-kata min haitsu itu adalah bayanul itlaq, menjelaskan bahwa mutlak. Jadi penggunaan min haitsu ada kalanya untuk bayanul itlaq, ada kalanya untuk yuradu bihi taqyid. Kadang-kadang yuradu bihi at-ta'lil. Jadi kata-kata min haitsu itu penggunaannya macam-macam.
Jadi kalimat min haitsu penggunaannya kadang-kadang bayanul itlaq, menjelaskan kemutlakan. Artinya tidak memandang qayyid. Jadi tidak dimaksudkan untuk mengqayyiti. Kayak al-insan min haitsu huwa. Manusia secara mutlak tanpa memandang sisi apapun. Manusia secara mutlak min haitsu huwa. Lah di sini kalimat min haitsu huwa itu bayanul itlaq. Al-insan min haitsu huwa insan, kayak begitu. Al-insan min haitsu huwa insan. Manusia dilihat dari sisi manusianya, tidak dilihat dari yang lain tanpa memandang qayyid apapun. Nah, itu apa? Hayawanun natek misalnya. Ya, hayawanun natek. Atau misalnya ar-rajul min haitsu huwa khairun minal mar'ah min haitsu hiya. Laki-laki, hakikat laki-laki memandang laki-lakinya tidak memandang pada yang lainnya, tidak memandang pada afrodnya misalnya. Kalau afrodnya banyak perempuan yang lebih istimewa dibanding laki-laki. Tidak memandang hakikatnya laki-laki secara mutlak itu lebih baik dibanding perempuan. Karena itu oleh Allah dijadikan pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memandang hakikatnya laki-laki tanpa memandang qayyid apapun. Kalau memandang qayyid yang lain bisa, tidak mesti laki-laki lebih baik dibanding perempuan lah. Jadi kalimat min haitsu itu kadang digunakan untuk menjelaskan kemutlakan, artinya tidak memandang qayyid apapun. Kayak al-insan min haitsu huwa insan, gitu. Manusia dilihat dia sebagai manusia adalah hayawanun natek, makhluk hidup yang berakal. Ada kalanya untuk yuradu bihi takyid, ada gunanya kadang-kadang untuk mengqayyiti. Digunakan untuk mengqayyiti. Misalnya begini, al-insan min haitsu innahu yasihhu wa yamradu maudu'u ilmi tib, kayak gitu. Al-insan min haitsu innahu yasihhu wa yamradu maudu'u ilmi tib. Manusia dipandang dari qayyid dia bisa sehat, bisa sakit, maka menjadi tema pembahasan ilmu kedokteran. Jadi manusia menjadi tema ilmu kedokteran dipandang dari kesehatan dan sakitnya, tidak dipandang dari yang lain. Jadi artinya kalimat min haitsu innahu yasihhu wa yamrad itu qayyid, ya. Qayyid bahwa manusia itu merupakan sasaran pembahasan ilmu tib. Nah, itu objek pembahasan ilmu tib, ilmu kedokteran. Nah, itu contohnya baya yuradu bihit takyid. Al-insan min haitsu innahu yasihhu wa yamradu maudu'u ilmi tib. Manusia dilihat dari qayyid dia bisa sakit, bisa sehat, maka dia menjadi tema pembahasan ilmu kedokteran, objek pembahasan ilmu kedokteran. Nah, ini penggunaan kalimat min haitsu secara lughah. Ada yang ketiga, yuradu bihi ta'lil. Yuradu bihi ta'lil. Dipandang apa? Min haitsu menunjukkan penjelasan sebuah sebab, ilat ta'lil. Menjadikan sebagai ilat atau sabab. Misal an-naru min haitsu innaha harratun, api oleh karena dia panas, lah oleh karena, ngartikannya oleh karena, menjelaskan bahwa ini yang menjadi sebab. Min haitsu innaha harratun tusakhinu, bisa memanaskan. Api karena dia panas maka bisa memanaskan. Kenapa api bisa memanaskan? Karena punya sifat panas. Dari kalimat min haitsu di sini yuradu bihi ta'lil, menjelaskan sebuah alasan. Nah, ya. Nah, jadi penggunaan kalimat min haitsu secara lughah ada kalanya untuk bayanul itlaq, ada kalanya yuradu bihi taqyid, ada kalanya yuradu bihi ta'lil, gitu. Menjelaskan kemutlakan tadi itu al-insan min haitsu huwa insan hayawanun natek. Contoh yang bayanut taqyid, al-insan min haitsu innahu yasihhu wa yamradu maudu'u ilmi tib. Yang menjelaskan ta'lil sebuah sebab itu, yaitu an-naru min haitsu innaha harratun tusakhinu. Api karena dia memiliki sifat panas maka bisa memanaskan. Bisa memanaskan karena memiliki sifat panas. An-naru min haitsu innaha harratun tusakhinu. Nah, ini penggunaan min haitsu secara lughah. Sekarang kita kembali kepada apa yang disebutkan di dalam syarah Waraqat ini. Fal wajib min haitsu wasfuhu bil wujub. Wajib dengan memandang qayyid dia memiliki sifat wujub. Ini masuk kategori mana ini? Min haitsu yang mana ini? Apa itlaq, taqyid atau ta'lil? Masuk yang kedua.
masuk yang kategori takyid. Dimaksudkan untuk qayyid. Artinya wajib bisa didefinisikan seperti ini, memandang dia adalah sebuah pekerjaan yang memiliki sifat wujud. Al-wajib itu kan isim fa'il. Itu. Artinya dia sebuah pekerjaan yang memiliki sifat wujub dipandang dari qayyid itu. Kalau dipandang dari qayyid yang lain bisa beda tarifnya. Tarifnya bisa beda. Itu. Misalnya min haitsu dzatuhu, al wajib min haitsu dzatuhu, sesuatu yang wajib kalau dilihat dari zatnya. Itu dari zatnya apa? Ya af'alul mukallafin. Af'alul mukallafin. Itu saja. Tapi ini kita membahas al wajib min haitsu wasfuhu bil wujub. Kita mau mendefinisikan, mentakrifi wajib dilihat dari sisi dia adalah sebuah perbuatan yang memiliki sifat wujub. Maka apa definisinya? Ini ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang ketika dikerjakan dapat pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, ketika ditinggalkan akan disiksa. Jadi sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ketika ditinggalkan akan mendatangkan iqab, siksa. Ini takrifnya wajib. Dari mana Nafi itu kok bisa tahu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat siksa? Ya karena dari dalil-dalil yang ada menunjukkan begitu. Allah ngancam siapapun yang meninggalkan kewajiban, mengancam orang yang tidak sholat, mengancam orang yang tidak zakat dengan iqab. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, janji diberi pahala dari situ. Kita mengetahui bahwa wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa dari dalil-dalil dari firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Ada janji dari Allah untuk memberi pahala kepada orang yang melakukan wajib. Ada ancaman dari Allah kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, janji Allah itu pasti dilakukan, iya kan? Innallaha la yukhliful mi'ad, pasti dilakukan. Asal wajibnya sesuai aturan, diterima oleh Allah, pasti diberi pahala. Nah, kalau janji Allah pasti dilakukan, kalau ancaman Allah pasti dilakukan apa enggak? Ancaman Allah pasti dilakukan apa enggak? Khilaf ini ulama tauhid, ulama akidah dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah khilaf. Ada yang mengatakan harus dilakukan minimal pada satu orang. Karena kalau ngancam nggak dilakukan, kadzib apa enggak? Kadzib. Dan tidak mungkin Allah kadzib. Mustahil, termasuk sifat mustahil bagi Allah kadzib. Kenapa? Allah itu muttasif bi kulli sifatil kamal wa munazzah an kulli sifatin nuqsan. Allah memiliki sifat sempurna semuanya. Allah maha suci dari sifat kekurangan semuanya. Kadzib, sifat sempurna apa kurang? Kurang. Karena itu mustahil Allah punya sifat itu. Berarti ketika Allah ngancam harus dilakukan. Cuma tidak harus pada semuanya. Cukup agar tidak bohong, cukup dilakukan pada satu orang. Misalnya Allah ngancam, orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke sakor, neraka sakor misalnya. Nah, apakah harus semua orang yang meninggalkan sholat masuk sakor? Tidak boleh ada yang diampuni. Enggak harus begitu. Untuk agar supaya omongan ini benar, cukup ada satu orang yang dimasukkan sakor. Yang lain diampuni semua, cukup. Enggak kidip sudah. Nah, ada sebagian ulama ahli sunnah yang berpendapat seperti itu. Harus dilakukan ancaman itu minimal pada satu orang. Nah, sebagian ulama lain dari ahli sunnah juga enggak harus. Kalau janji ya pasti dilakukan. Kalau ancaman enggak. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat mulia al-karim itu ketika janji pasti dilakukan. Ketika ngancam belum tentu dilakukan. Bisa jadi hanya untuk ancaman biar diperhatikan perintahnya. Tapi ternyata kalau kemudian ada yang melanggar, belum tentu disiksa. Orang yang karim itu mudah memaafkan. Jadi tidak melaksanakan ancaman itu termasuk sifat kesempurnaan. Kalau tidak melaksanakan janji, ini kekurangan. Jadi tidak melaksanakan ancaman
Ini bukan sifat kekurangan. Loh, kedzib, enggak. Biasa seperti itu. Ancaman tidak dilakukan itu biasa, enggak dianggap sebagai kekurangan. Dan itu tabiatnya orang yang karim. Orang yang karim itu kalau ngancam-ngancam enggak dilakukan beneran. Nah, sebagian ulama begitu. Jadi tidak harus ada yang disiksa. Tidak harus ada yang disiksa. Nah, ini dibahas ini. Cuman tak jelaskan dulu biar antum langsung paham. Wa yu'aqabu ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Cukup untuk jujurnya iqab. Allah kan ngancam iqab. Untuk agar supaya omongan ini sidik, benar, jujur, tidak kedzib, cukup apa? Wujuduhu ay wujudul iqab liwahidin minal usati. Cukup iqab itu wujud dilakukan pada satu orang yang maksiat. Ma'al afwi an ghairih. Sementara yang lain diampuni semua. Misal yang tidak sholat 1 juta orang, yang diiqab 1 cukup sudah, Allah jujur, sudah sidik, tidak kedzib. Yang 999.000 dimampuni, tidak ada masalah. Cukup 1 sudah jujur. Bohong apa enggak kalau 1 dilakukan? Tidak bohong, sudah cukup. Tidak harus semuanya. Itu cukup 1. Nah, ini apa? Jawab iskal sebenarnya. Jadi kan di matanya mayusab ala fi'li wa yu'aqab ala tarki. Bisa jadi ada orang memaham, berarti kalau meninggalkan wajib pasti disiksa oleh Allah. Tidak mungkin diampuni oleh Allah. Tidak mungkin diampuni. Padahal banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu mudah memaafkan. Ghafurur Rahim. Nah ini bagaimana? Dijawab. Iskal. Ini kan iskal. Dijawab oleh syarahnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ini syarahnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau menjelaskan, oh ya tidak harus begitu, tidak harus semua diiqab. Cukup 1 diiqab, yang lain diampuni, sudah benar ini, tidak bohong. Wadah ya. Ini jawaban pertama. Ada jawaban kedua, wa yajuzu ayyazida apa ayyurida? Ayyazida. Nah, kalau ada 2 nuskhah, kalau yang punya anak ini ayyurida. Lebih enak kalau ayyurida. Kalau punya antum ayyazida. Kalau yang nuskhah ini Sarah Mahalli, ada hasyiahnya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Mankabawi, orang Minangkabau, mudaris dulu di Masjidil Haram. Punya hasyiah waraqat yang sangat panjang. Punya waraqat yang sangat panjang, ini namanya An-Nafahat. Nah, jadi kalau di sini nuskhahnya ayyurida. Wa yajuzu ayyurida. Bisa jadi musannaf, siapa musannaf waraqat? Imamul Haramain. Itu yurida, menghendaki. Ya juzu mungkin, bermakna mungkin. Mungkin Imam Haramain menghendaki apa? Dari kalimat wa yu'aqab ala tarkihi tadi itu, bisa jadi beliau menghendaki begini. Apa? Ayurida (2). Ini kalau dikasih tanda baca (2). Yurida apa? Wa yatarattabul iqabu ala tarkih. Wa yatarattabbu. Antum kasih tafsiran wa yatarattab ay wa yustahaqqu. Wa yatarattab ay wa yustahaqqu al iqabu ala tarkihi. Ya apa maksudnya? Begini. Bisa yang dikehendaki dengan wa yu'aqab ala tarkihi ini, ketika wajib ditinggalkan berhak untuk diiqab. Jadi dikira-kirakan makna berhak. Wajib ketika dikerjakan berhak mendapat pahala. Ketika ditinggalkan berhak mendapat siksa. Namanya berhak apa mesti dilakukan? Tidak mesti. Berhak saja. Jadi artinya kalau ada orang nggak sholat, meninggalkan kewajiban, Allah berhak mensiksa dia. Berhak. Tidak harus, berhak. Berhak menyiksa. Artinya kalau disiksa jangan protes, karena memang pantas untuk disiksa. Tapi Allah berhak menyiksa. Allah punya hak. Namanya hak apa harus diambil? Kalau kewajiban harus kita lakukan. Tapi kalau hak apa harus diambil? Tidak harus. Artinya itu wa yu'aqab ala tarkih, ketika ditinggalkan berhak untuk disiksa. Hanya berhak, tidak harus. Karena itu ini. Jadi wa yajuzu ayyurida. Jadi bisa jadi Imam Haramain menghendaki dari wa yu'aqab ala tarki itu adalah
makna ini, wa yatarattabul iqab ala tarki, ay wa yustahaqqul iqab ala tarki, berhak untuk disiksa ketika ditinggalkan. Kama abbara bihi ghairul musannaf, sebagaimana ibarat selain musannaf Imam Haramain. Orang ulama yang lain ketika mendefinisikan wajib, ma yusabu ala fi'lih wa yatarattabul iqab ala tarki. Tidak ada iskal. Kalau ini pun wa yu'aqab ala tarki bisa dimaknai seperti itu. Kalau dimaknai seperti itu, fala yunafil afwa, maka tidak bertentangan dengan pengampunan dari Allah. Artinya ketika diampuni semua oleh Allah, tidak ada yang iskal, tidak ada yang janggal, tidak bertentangan. Berhak, namanya berhak menyiksa, tidak harus menyiksa. Ya, wadah ya. Tapi kalau makna yang pertama, ini kalau kita ngikuti madhab kedua tadi kan, tadi dalam akidah ada dua madhab kan. Ada yang mengatakan ancaman itu harus dilakukan minimal pada satu orang. Tidak bisa kita maknai wa yustahaq, karena kalau wa yustahaq bisa diampuni semua ya. Ini cocok dengan madhab kedua. Cocok dengan madhab kedua yang mengatakan bahwa ancaman tidak harus dilakukan, hanya berhak dilakukan, tidak harus dilakukan. Karena itu diampuni semua tidak apa-apa. Sebagian ulama yang lain tidak boleh diampuni semua, harus ada satu biar gak kidib. Nah, maka maknanya jangan wa yatarattabul iqab. Ya apa? Takdirnya wa yu'aqab ala tarkih, ay wa yujadul iqab ala tarkih. Begitu. Wa yujadu. Ya. Jadi intinya ada dua makna, wa yu'aqab ala tarkih ini bisa dimaknai dua. Bisa wa yujadul iqab ala tarkih. Bisa wa yustahaqqul iqab ala tarkih. Jadi maknanya bisa wa yujadul iqabu ala tarkih. Bisa makna kedua wa yustahaqqul iqab ala tarkih. Kalau wa yustahaqqu antum sudah paham tadi kan ya, berhak diiqab. Artinya berhak apa harus? Tidak harus. Jadi diampuni semua bisa. Dan ini cocok dengan satu pendapat ahli sunnah yang mengatakan bahwa ancaman Allah itu tidak harus dilakukan, hanya berhak dilakukan oleh Allah, tidak wajib. Beda kalau madhab satunya, harus ada yang diiqab. Maka maknanya wa yujadul iqab. Ketika ditinggalkan wajib itu, maka akan ada iqab, akan ada. Kalau diampuni semua, apa ada iqab? Nggak ada. Berarti kitip apa enggak? Kitip kan? Berarti harus ada walaupun satu. Nah, wa yujadul iqab ala tarki. Ketika ditinggalkan akan ada iqab. Cukup satu, tidak harus semua. Biar nggak kitip harus ada satu. Nah, ini ada taratubnya ke fikih ini. Khilaf dalam akidah ini ada taratubnya ke fikih. Sehingga secara fikih boleh nggak kita berdoa Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim? Apa boleh? Berangkat tadi pendapat tadi. Nah, orang melakukan dosa, diancam iqab apa enggak oleh Allah? Diancam. Apa harus dilakukan? Khilaf. Ada yang mengatakan harus minimal satu, ada yang mengatakan enggak harus, bisa diampuni semua. Allah hanya berhak menyiksa, tidak harus menyiksa. Lah karena itu doa Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim berlaku khilaf. Ngikuti pendapat yang apa? Hanya berhak menyiksa, tidak apa-apa doa seperti itu, boleh-boleh saja. Boleh doa seperti itu, Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Tapi kalau ngikuti pendapat satunya, nggak boleh, termasuk doa yang haram itu. Jadi antum doa Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim, itu termasuk doa yang haram. Kenapa? Berarti antum minta kepada Allah agar supaya Allah bohong, agar supaya Allah melakukan sifat yang mustahil baginya. Ya, nah, itu khilaf. Yang muktamad dalam fikih Syafi'i, doa seperti itu haram. Yang muktamad dalam fikih Syafi'i, doa itu termasuk doa yang haram. Tapi yang muktamad dalam akidah beda. Yang muktamad justru pendapat yang mengatakan Allah boleh ngampuni semua orang yang maksiat. Bukan yang kafir. Kalau yang kafir jelas. Kenapa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Maksiat yang lain apa boleh diampuni semua. Jadi semua orang yang maksiat diampuni semua. Tidak ada neraka-neraka bagi orang yang maksiat. Boleh apa enggak secara akal? Boleh aja. Boleh aja. Wadah ya?
Nah, jadi yang muktamad dalam akidah justru pendapat yang mengatakan Allah itu boleh saja mengampuni semua orang yang maksiat. Yang bukan yang kafir, yang maksiat. Boleh. Itu yang muktamad di akidah. Tapi yang muktamad di fikih Syafi'i justru doa Allahumma fir li jamil muslimin jami'a dzunubihim itu tidak boleh, haram. Jadi terjadi perbedaan antara muktamad di akidah sama muktamad di fikih Syafi'i. Khilafnya itu antara Asy'ari dan Maturidi, sama-sama ahli sunnah. Khilaf yang di akidah tadi, khilaf antara Asy'ari dan Maturidi. Sesama ahli sunnah wal jamaah. Wadah ini ya? Nah, udah. Kita sekarang wal mandub. Nah, hukum tadi ada 7. Pertama wajib. Sekarang al mandub. Sama min haitsu wasfuhu bin nadab. Mandub dipandang dari sisi bahwa dia adalah perbuatan mukallaf yang memiliki sifat nadab. Perbuatan mukallaf yang dipandang dari sisi itu. Jadi yuradu bihit takyid ya. Min haitsu di sini yuradu bihit takyid. Jadi mandub dipandang dia sebagai perbuatan mukallaf yang memiliki sifat nadab. Bukan memandang kemutlakan. Kalau memandang kemutlakannya ya fi'lul mukallaf gitu aja mandub. Nah, tapi dipandang dari dia sebagai fi'lul mukallaf yang memiliki sifat nadab. Nah, apa definisinya? Ma yusabu ala fi'lih wala yu'aqab ala tarkih. Ketika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak diiqab. Tidak berhak untuk diiqab. Itu di akhirat tidak berhak untuk diiqab karena memang boleh ditinggalkan. Nadab boleh ditinggalkan. Nah, yang dimaksud iqab di sini adalah iqab akhirah. Kalau iqab di dunia mungkin iqab di dunia. Orang meninggalkan sunnah akhirnya kena iqab. Kena iqabnya akhirnya apa? Badannya tambah berat melakukan ibadah. Ini iqab di dunia, bukan iqab di akhirat. Atau rezekinya dibuat seret gara-gara tidak mau melakukan ibadah-ibadah, tidak mau melakukan sholat duha misalnya, tidak mau sholat duha karena sunat. Akhirnya diseretkan rezekinya. Bisa jadi iqab dunia, tapi iqab akhirat enggak. Iqab akhirat enggak. Nah, ma yusab ala fi'li wala yu'aqab ala tarkih. Ada pembahasan panjang sebenarnya ini, cuman kita kan ini sistemnya kilap kan. Jadi apa caranya biar pokok punya pemahaman dasar usul fikih awal sampai akhir, minimal kitab yang paling kecil. Kalau mau ta'amuk nanti aja. Sebenarnya ini pembahasannya panjang, banyak catatan-catatan dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Mankabawi banyak sekali. Dulu waktu Al-Fakir daras kitab ini sama Habib Bakar Bil Fakih juga diterangkan detail. Nah, itu di Rubat dulu sama Habib Bakar Bil Fakih pernah hatam, di Ahqaf juga pernah hatam sama Habib Dr. Abdul Qadir Al-Idrus. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus. Nah, ini. Kalau di Ahqaf agak singkat karena memang dikejar waktu, 1 semester harus hatam. Nah, kalau di Ribat santai, jadi agak tawasuk Habib Abu Bakar waktu itu. Nah, kita sekarang model yang singkat aja karena memang tujuannya itu untuk biar faham dasar-dasar usul fikih, ta'amuknya nanti insyaallah. Wal mubah, apa mubah? Sama min haitsu wasfuhu bil ibahah. Dari tadi itu sudah maksudnya min haitsu wasfuhu itu ya. Apa mubah? Ma la yusab ala fi'lih wa tarkih wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lih. Jadi ketika dikerjakan tidak berpahala dan tidak diiqab. Ketika ditinggalkan sama, tidak diiqab dan apa? Ketika dikerjakan itu tidak berpahala dan tidak diiqab. Ketika ditinggalkan sama, tidak berpahala juga tidak diiqab. Ai ma la yata'allaqu bi kullin min fi'lihi wa tarkihi sawabun wala iqab. Masing-masing dari fi'lu dan tarku tidak dijanjikan pahala dan tidak diancam iqab. Ini aslinya. Tapi sesuatu yang mubah sebagaimana sudah maklum bisa mendatangkan pahala kalau disertai niat yang baik. Sebagaimana di Zubat itu lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Dapat pahala niatnya. Nah, di situ. Pahalanya bisa banyak. Niatnya baik 10 ya dapat 10 pahala. Enggak niat 11 ya dapat pahala. Antum minum, enggak niat apa-apa, enggak dapat pahala apa-apa. Diniati kebaikan 10, dapat pahala 10. Diniati kebaikan 50, dapat pahala 50. Gitu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu. Seseorang itu berhak
atas apa yang ia niatkan. Tidak diniatkan, tidak berapa-apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wal mahdzur. Sekarang kita bahas yang haram. Min haitsu wasfuhu bil hadir. Apa hadir? Ayil hurmah. Apa? Ma yusabu ala tarkihi imtisalan. Sesuatu yang akan diberi pahala ketika ditinggalkan. Bukan sekedar meninggalkan. Meninggalkan yang imtisalan. Karena niat imtisal, nuruti perintah Allah. Bukan meninggalkan karena takut kepada makhluk. Karena eman fulusnya. Karena haram juga perlu modal. Orang mau mabuk beli minuman keras, itu kan perlu fulus. Enggak mabuk. Kenapa? Eman fulusnya. Eman fulusnya tidak dapat pahala. Atau takut ada Satpol PP, tidak berpahala. Meninggalkan haram berpahala kalau imtisalan. Aili ajlil imtisal. Karena ingin mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baru berpahala. Wa yu'aqab ala fi'li. Jadi ditinggalkan berpahala kalau memang meninggalkannya imtisalan. Wa yu'aqabu ala fi'li. Akan diikop ketika dikerjakan. Ya sama kayak tadi, wa yu'aqab ala fi'li. Apa mesti orang melakukan haram akan diikop oleh Allah? Tahtal masyiah, terserah Allah. Boleh diikop, Allah berhak mengikop, Allah juga berhak mengampuni. Apa boleh diampuni semua orang yang melakukan haram? Khilaf tadi itu. Karena kan Allah ngancam, orang melakukan haram akan diancam siksa. Apakah harus diterapkan apa tidak? Khilaf tadi itu antara Asy'ari dan Maturidi, dan khilaf di fikih juga, Allahumma fir li jamil muslimin jami'a dzunubihim, itu khilaf. Makanya ada pembahasan sama seperti di wajib tadi. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usah ma'al afyan ghairi, sama kayak tadi. Untuk Allah biar tidak bohong, wa yujadul iqab kan berarti tarifnya di sini. Wa yujadul iqab ala fi'li. Ketika dikerjakan akan wujud iqab, cukup satu, yang lain diampuni, boleh. Wa yajuzu ayyurida, nuskhanya antum ayazida ya, gitu. Wa yajuzu ayyurida, bisa jadi Imam Haramain di sini menghendaki dengan qauluhu wa yu'aqab ala fi'li ini ay wa yatarattabul iqab ala fi'li. Yatarattab artinya tadi itu apa? Wayus tahab, berhak diiqab ketika dikerjakan. Kama abbara bihi ghairuh, sebagaimana ibarat ulama yang lain. Ulama yang lain ketika mendefinisikan haram mengatakan ma yusabu ala tarki wa yatarattabul iqabu ala fi'li, pakai ibarat itu. Kalau pakai ibarat ini ya udah wa yustahaq. Wa yustahaq dah harus, berhak tapi tidak harus diiqab. Karena itu fala yunafil afwa, tidak bertentangan dengan al-afu, ampunan. Kemudian wal makruh min haitsu wasfuhu bil karahah ma yusabu ala tarkihi imtisalan, sama dengan haram, ditinggalkan berpahala kalau meninggalkannya li ajli imtisal, bukan karena tujuan yang lain. Wala yu'aqabu ala fi'li, cuman bedanya dengan haram ini, ketika dikerjakan tidak diiqab. Ketika dikerjakan tidak diiqab. Sekarang ada pembahasan. Antum sekarang kan dares, otomatis tidak minum khamr, tidak bunuh orang, tidak riba orang, tidak namimah, ya kan? Tidak namimah, tidak zina, banyak, tidak mencuri, tidak ghosab, banyak maksiat yang antum tinggalkan. Antum berarti tinggalkan maksiat kan? Tinggalkan maksiat dapat pahala apa enggak? Sekarang antum taklim kayak gini ini, dapat pahala meninggalkan zina apa enggak? Tidak zina kan? Dapat pahala meninggalkan zina apa? Pahala meninggalkan zina besar. Dapat pahala apa enggak? Sekarang ini antum hanya dapat pahala taklim, atau juga dapat pahala tidak bunuh, tidak riba, tidak namimah, tidak minum khamr, tidak zina. Numpuk pahala ya. Banyak maksiat yang antum tinggalkan gara-gara taklim ini. Apa antum dapat pahalanya itu? Hah? Inti salah wes, ana sekarang taklim, ana niat tidak zina lillahi ta'ala, dapat pahala, cukup gitu. Nggak harus taklim, hatta minum kopi, ana minum kopi, niat tidak minum khamr, imtisalan, minum kopi aja, dapat pahala meninggalkan minum khamr. Khilaf masalah ini. Yang muktamad itu tarku itu apa sih? Kan dapat pahala meninggalkan haram, meninggalkan makruh, sama kan? Meninggalkan makruh dapat pahala, meninggalkan haram dapat pahala.
tarkunya yang dapat pahala. Tarku itu apa? Meninggalkan. Itu terjemahnya, definisinya apa? Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang mu'tamad, yang dikatakan tarku atau al-kafu. Tarku atau al-kafu, at-tark atau al-kaf. Ini apa sih? Imbi'atsun nafsi. Apa? Kafun nafsi anis syai'i ba'da imbi'asiha ilaihi. Ini yang dikatakan tarak atau kaf. Jadi yang dikatakan tarak atau kaf ini, kafun nafsi anis syai'i ba'da imbi'asiha ilaihi, menahan diri dari sesuatu, artinya meninggalkan sesuatu. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, tapi ba'dam bi'asliha ilaih, setelah ada kecondongan, setelah ada keinginan melakukan sesuatu, antum tahan. Nahannya imtisalan. Itu namanya, bukan tidak harus imtisalan. Untuk kafu tidak harus, untuk dapat pahala harus imtisalan. Kafu itu antum tertarik melakukan sesuatu, antum tahan. Itu namanya kafu. Itu namanya kafu. Jadi kalau antum minum kopi dan tidak ada di pikiran antum kepingin minum khamr, itu tidak pernah ada. Memang nggak pernah, kecil udah dididik bahwa khamr itu haram dan harus dijauhi, berbahaya untuk kesehatan. Jadi di hati antum tidak pernah ada keinginan minum khamr. Akhirnya antum minum kopi, tidak dapat pahala minum khamr. Meninggalkan minum khamr, antum tidak dapat pahala meninggalkan khamr. Hatta niat imtisal, sana minum kopi, tidak minum khamr lillahi ta'ala, tidak dapat pahala. Kenapa? Yang dapat pahala apa? Tarku atau kafu. Lah kafunya belum ada. Untuk bisa dikatakan tark itu bukan hanya tidak melakukan. Kafu itu bukan hanya sekedar tidak melakukan, tertarik ditahan. Itu namanya kafu. Wadah. Jadi kalau antum tidak pernah tertarik untuk minum khamr, maka antum tidak bisa dapat pahala meninggalkan khamr. Tapi hati tidak tertarik itu lebih sempurna daripada kepingin ditahan. Karena itu banyak kan kita mendengar aulia bilang, sejak saya tamyiz ma fa'altu makruh wala hamamtu bi makruh. Sejak saya tamyiz belum pernah melakukan makruh, bahkan kepingin melakukan makruh tidak pernah. Yang makruh apalagi yang haram. Ini aulia apalagi anbiya. Ini aulia apalagi ambil kibarul aulia itu seperti itu. Sejak tamyiz tidak pernah melakukan makruh, bahkan kepingin tak melakukan makruh nggak pernah. Apalagi yang haram. Ini kibarul aulia seperti itu. Apalagi anbiya. Berarti bisa disimpulkan aulia pernah dapat pahala makruh, meninggalkan makruh apa enggak? Enggak pernah. Pernah dapat pahala meninggalkan haram? Enggak pernah. Anbiya enggak pernah juga. Loh, berarti lebih banyak kita pahalanya ya. Mereka tidak pernah kepingin riba, tidak pernah kepingin namimah, tidak pernah kepingin nadhar ilal ajnabiyah, tidak pernah kepingin hasad kepada orang, tidak pernah kepingin kepinginan yang aneh-aneh itu tidak pernah. Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan pahala meninggalkan perbuatan itu. Kalau kita sering kepingin aneh-aneh yang diharam-haramkan oleh Allah itu, sering kepingin. Kalau kemudian ditahan lillahi ta'ala, kita dapat pahala. Banyakan siapa pahalanya? Kayak banyakan kita ya, dibanding pahalanya aulia, apalagi anbiya ya. Kayak gitu. Iya banyak, bener banyak. Tapi gampangannya pahala kita itu, pahala ini sesuatu yang makom Islam yang sangat rendah. Si kepingin maksiat itu berarti Islamnya itu masih rendah ya. Islamnya masih lemah, buktinya masih kepingin maksiat. Kalau orang itu sudah Islam, iman, apalagi ihsan, tidak tertarik sama sekali. Jadi makom kita masih makom Islam. Islam pun Islam kelas rendah. Makanya sering kepingin melakukan maksiat.
Ketika kepingin ditahan dapat pahala. Tapi pahala menahan keinginan seperti itu, gambaran gampangnya seperti Indomie rasa gulai. Indomie rasa gulai. Aulia, Ambiya yang tidak pernah kepingin sama sekali dapat gulainya. Lebih enak yang mana? Indomie rasa gulai apa gulai aslinya? Gulai aslinya. Lah itu mereka. Tidak pernah dapat pahala Indomie rasa gulai, dapat gulainya terus. Ya, itu Indomie rasa nasi mandi. Itu kita kelasnya ya. Mereka dapat nasi mandi yang asli, yang istimewa. Itu yang spesial. Daging oven, kambing guling. Kita ndak Indomie rasa kambing guling. Ya jauh lah kelasnya. Indomie rasa kambing guling 3.000 dapat. Kalau kambing gulingnya bisa jutaan. Nah itu kelasnya, bedanya di situ. Kenapa? Mereka makomnya udah makom ihsan. Nafasnya berpahala. Ngalahkan pahala puasa kita, ngalahkan pahala kita khatam Quran, ngalahkan pahala kita qiyamul lail tidak tidur sama sekali. Kenapa? Mungkin kita, kelas-kelas kita ini melakukan qiyamul lail, baca Quran. Itu. Tapi berteman akrab dengan setan. Berteman akrab dengan setan. Ada diganggu setan, kita bacakan ayat kursi, setannya ngajak, ayo sama nawis khataman Quran aja. Diajak khataman Quran bareng sama setannya. Kita bacakan ayat kursi biar setannya nyingkir. Enggak, karena kita masih akrab sama setan, dibacakan ayat kursi, enggak usah ya hanu, fadol majelas sama khataman Quran sekalian. Itu jadi ibadah kita nggak bisa ngurusi setan. Beda kalau mereka aulia, muqarrabin, ambiya, nafasnya membakar setan. Setan tidak berani dekat mereka, apalagi bisi perbuatan makruh, bisi perbuatan haram, kan kepingin haram, kepingin makruh. Di antaranya kan gara-gara ada bisikan dari setan, bisiki agar supaya kepingin, tiba-tiba terbayang yang haram. Setan bisi itu, hati-hati, karena itu segera ta'awud minasyaitonir rajim ketika datang pikiran seperti itu. Ya. Ambiya ada pikiran seperti aulia. Setannya takut kok, kena nafasnya terbakar. Makanya dijelaskan dalam sirah kan, bagaimana Sayyidina Umar kalau lewat satu gang, setan akan kabur lewat nyari jalan yang lain. Apa itu khususnya bagi Sayyidina Umar? Enggak khususnya bagi Sayyidina Umar. Itu akan didapatkan oleh siapapun yang bisa mengendalikan nafsunya. Siapapun yang mengendalikan nafsunya, kata enggak banyak qiyamul lail, enggak banyak puasa sunnah, tapi bisa mengendalikan nafsunya. Bisa mengendalikan nafsu, setan akan terbakar. Tapi kalau masih nuruti nafsu, walaupun ahli ibadah yang macam-macam, teman akrabnya setan. Itu. Jadi ketika dapat pahala, menahan diri untuk tidak melakukan yang haram, imtisalan, dapat pahala. Tapi ya itu tadi, Indomie rasa kambing guling. Ambiya ada dapat itu, tidak dapat Indomie, dapat kambing gulingnya. Jadi jangan kepedean, berarti pahala kita lebih banyak dari ambiya. Enggak. Wadah ya. Nah, itu. Jadi untuk bisa dapat pahala meninggalkan haram, untuk bisa dapat pahala meninggalkan makruh, itu pertama harus ada kafu dulu. Artinya meninggalkan keinginan hati. Itu. Kepingin melakukan haram, kepingin melakukan makruh, ditahan. Ini kafu. Apa sudah berpahala dengan menahan? Enggak. Ditambah imtisalan. Kafunya harus imtisalan. Kafu tok nggak cukup tanpa imtisalan. Imtisalan tok tidak ada kafu, tidak bisa. Kayak sekarang kita, anak tidak minum khamr lillahi ta'ala. Tidak tertarik sama sekali, tidak ada kafu. Walaupun ada lillahi ta'ala ya tetap tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Wadah ya. Nah, itu. Udah. Nah, ini kemudian kita sering di fikih mendengar hukum khilaful aula. Di sini kok tidak ada. Nah, khilaful aula itu tambahan dari mutaakhirin. Mutaqaddimin tidak ada. Mutaqaddimin tidak ada. Mutaqaddimin tidak ada haram makruh gitu aja. Cuman makruh itu ada dua, ada makruh karoha syadidah, ada makruh karoha khafifah. Mutaqaddimin membedakan dengan wasf. Jadi makruh karoha syadidah, makruh karoha khafifah. Nah, begitu mutaqaddimin. Mutaakhirin untuk mempermudah dibedakan. Makruh karoha syadidah disebut makruh. Makruh karoha khafifah disebut khilaful aula. Sama-sama makruh. Jadi khilaful aula itu makruh, tapi karoha
khafifah. Menentukan ini makruh karaha syadidah apa khafifah dari mana? Dari dalilnya. Kalau ada larangan khusus, makruhnya syadidah. Kalau nggak ada larangan khusus, cuman karena meninggalkan sunnah. Jadi sunnahnya begini ditinggalkan, tapi tidak ada larangan khusus. Nah, ini jadinya nanti khilaful aula. Jadi yang membedakan dalilnya. Jadi karaha syadidah apa karaha khafifah itu tergantung dalil. Mutaqaddimin tidak membedakan, mutaakhirin membedakan. Makruh ali berarti makruh karaha syadidah. Kalau khilaful aula berarti makruh karaha khafifah. Kita lanjutkan sisa dua ini. Was-sahihu min haitsu wasfuhu bisihah, ya sama tadi min haitsu sudah dijelaskan tadi berkali-kali. Sahih dipandang dia sebagai perbuatan yang memiliki sifat sihah. Itu apa? Ma yata'allaqu bihin nufud. Yata'allaq ayyusafu bin nufud. Itu gampangannya begitu. Ma yata'allaqu bihin nufud wa yu'taddu bihi. Sesuatu yang disifati dengan nufud dan iktidad. Itu. Sesuatu yang disifati dengan nufud dan iktidad. Iktidad itu dianggap. Kapan sesuatu itu bisa seperti itu? Dita'alluqi oleh nufud dan dianggap bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Ketika mengumpulkan apapun yang ditentukan oleh syarak, yang dianggap oleh syarak. Apa mayuk tabaru fi syar'an? Yaitu arkan wa syurut, yaitu sesuatu yang telah mengumpulkan syarat dan rukunnya, yang terpenuhi syarat dan rukunnya, itu maksudnya. Nah, jadi wa yu'tadu bihi bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Nah, ini sahih itu. Jadi sahih adalah sesuatu yang dita'alluqi oleh nufud dan iktidad. Nufud itu apa? Nanti akan diterangkan. Nufud itu apa? Jadi sesuatu yang sudah memiliki sifat nufud dan iktidad, yu'tadu bihi, memiliki sifat nufud dan iktidad. Sesuatu yang memiliki sifat nufud dan iktidad yaitu ketika sudah mengumpulkan ma yu'tabaru fi syar'an, mengumpulkan apapun yang diperhitungkan, yang diiktibar oleh syarak. Apa yang diiktibar oleh syarak? Syarat-syarat dan rukun. Itu. Akdan kana ibadatan, baik berupa akad, ijarah dan lain-lain, atau ibadah salat, puasa, sama. Nanti tak terangkan apa nufud, itu tak terangkan. Wal batilu min haitsu wasfuhu bil butlan, tak lanjut dulu karena sama pembahasannya ini. Kalau batil ma la yata'allaq bihin nufud wa la yutadu bihi. Jadi tidak dita'alluqi oleh nufud dan tidak dita'alluqi oleh iktidad. Artinya tidak disifati nufud dan tidak disifati iktidad. Maksudnya bi alam yastajmi ma yu'tabaruhu fi syar'an, tidak mengumpulkan hal-hal yang diperhitungkan oleh syarat, tidak mengumpulkan syarat atau rukunnya. Itu. Akdan kana au ibadatan, sama. Wal akdu yattasifu bin nufud wal i'tidad, yang bisa disifati nufud dan i'tidad itu akad. Wal ibadah tattasifu bil i'tidadi faqat istilahan. Kalau tadi tarifnya disamakan, sebenarnya kalau didakikkan enggak, ibadah itu sifatnya hanya iktidad, tidak ada ibadah disifati nufud itu. Yang bisa disifati nufud itu hanya akad. Kalau ibadah enggak. Apa sih nufud itu? Nufud itu al-bulughu ilal maksud. Jadi an-nufud itu al-bulughu ilal maksud. Sampai kepada tujuan. Kayak bek. Tujuannya apa? Memiliki barang yang dibeli. Iya kan? Hana punya uang, kepingin beli kitab. Sebelum ada akad bek, tidak boleh kitab ini saya manfaatkan. Bukan milik saya. Iya kan? Bukan milik saya.
Saya beli, bayar dengan akad B, uang tak serahkan, kitab saya terima. Jadi milik saya apa enggak? Nah, ini namanya nufud. Nah, nufud itu. Nah, jadi nufud itu ketika akad itu menghasilkan tujuannya. Ketika akad itu menghasilkan tujuannya, saat itulah akad disifati dengan nufud. Kayak nikah, akad nikah apa? Nufudnya yaitu ketika menyebabkan halalnya istimta. Laki dan perempuan itu asalnya tidak boleh untuk istimta satu sama lain. Dengan akad nikah, kalau akad nikahnya sah, maka akan menyebabkan nufud, halal untuk istimta. Yang asalnya haram menjadi halal. Ini namanya nufud. Jadi intinya akad yang sahih yaitu akad yang mengumpulkan syarat dan rukun dan menyebabkan hasilnya maksud, memiliki sifat nufud dan iktidad dianggap. Kalau ibadah iktidad saja, tidak disifati dengan nufud. Ya, karena ibadah untuk mencari ridho Allah. Antum setelah beribadah, apa pasti mendapatkan ridho Allah? Belum tentu, kita tidak tahu ibadah mana yang mendatangkan ridho, ya kan? Allah itu menyamarkan ridhonya di dalam perbuatan ibadah. Karena itu jangan meremehkan ibadah apapun. Jadi ibadah itu yang mendatangkan ridho Allah, yang mana enggak mesti, enggak tahu. Karena itu yang secara istilah yang bisa disifati nufud itu hanya akad. Akad bisa disifati iktidad dan nufud. Kalau ibadah hanya disifati dengan iktidad. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Fadhal. Ini kita masih belum masuk ke takrifnya usul fikih yang lakobi. Jadi banyak istitradnya nanti. Ini di warokat ini banyak istitrad. Nanti setelah istitrad baru akan ditakrifi apa usul fikih, makna lakobinya. Ini baru kita tadi bahas makna idhofi. Usul apa, fikih apa, ditarifi fikih. Marifatul ahkam, ahkam apa, dijelaskan masing-masing ahkam. Nah, sebentar lagi akan dijelaskan masalah ilim, hubungan antara fikih dengan ilim itu apa hubungannya. Ya. Wadah. Kita lanjutkan 10 menit lagi. Wal fikhu bil makna syar'i akhassu minal ilmi. Fikih kalau menggunakan makna syar'i, kalau makna lughatan kan al-fahmu, ya kan? Nah, tapi kalau makna syar'i itu lebih khusus dibanding ilmu. Kenapa? Setiap fikih pasti ilmu, tapi tidak setiap ilmu itu fikih, ada ilmu nahwu dan yang lain-lain. Lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Karena ilmu mencakup sidik, di sini mencakup. Karena ilmu mencakup nahwu dan yang lain. Fakullu fikhin ilmun. Setiap fikih itu ilmu. Walaysa kullu ilmin fikhan. Tidak semua ilmu itu fikih. Karena tadi ada nahwu itu. Ilmu sendiri itu apa sih? Wal ilmu ma'rifatul ma'lum. Mengetahui sesuatu yang mungkin diketahui. Ai idraku ma min sya'nihi ayyu'lam. Mengetahui sesuatu yang mungkin untuk diketahui. Ini namanya ilmu. Jadi mengetahui idraku ma min sya'nihi ayyu'lam. Mengetahui sesuatu yang mungkin untuk diketahui. Tidak hanya sekedar tahu, ala ma huwa bihi fil waqi', sesuai kenyataan, itu maksudnya. Mengetahui sesuatu yang mungkin untuk diketahui, karena ada sesuatu yang nggak mungkin kita ketahui, kayak dzatullah, nggak mungkin kita ketahui. Kita hanya bisa mengetahui sifatnya Allah. Dzatullah nggak bisa. Siapapun makhluk nggak mampu mengetahui dzatnya Allah itu. Siapapun, nggak ada, tanpa terkecuali. Yang mengetahui dzatnya Allah hanya Allah. Makhluk nggak bisa. Ya, jadi ada sesuatu yang bisa diketahui, ada yang tidak bisa diketahui. Nah, ilmu itu apa sih? Mengetahui sesuatu yang mungkin diketahui sesuai kenyataan. Jadi kalau ada orang ngaku mengetahui dzatnya Allah, pastikan dia itu jahil. Kenapa? Ngaku mengetahui sesuatu yang tidak mungkin untuk diketahui. Berarti dia tidak tahu, ngaku-ngaku tahu, jahil murakkab malah dia, ya. Nah, mengetahui sesuatu yang mungkin diketahui sesuai kenyataan. Contohnya, ka idrakil insan. Seperti kita mengetahui apa itu insan.
Apa insan? Bi annahu hayawanun natikun. Bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang berakal. Hayawan makhluk hidup. Bukan hayawan itu hewan. Jadi beda, hayawan dengan hewan itu beda. Kalau hewan bahasa Indonesia itu binatang, ya kan? Kalau hayawan bahasa Arab itu dari kalimat hayyun, hayah. Apapun yang hidup. Manusia hidup, bernyawa. Itu. Kemudian malaikat, jin, binatang, itu semuanya hayawan, makhluk hidup yang bernyawa. Mengecualikan pohon, tidak bernyawa kan? Pohon, jamadat gitu. Itu hayawan maksudnya, jadi bukan hewan. Nah, jadi contohnya ilmu seperti apa? Seperti ketika kita mengetahui apa definisi manusia, insan. Insan itu apa? Hayawanun natikun, makhluk hidup yang berakal. Itu definisinya manusia. Nah, kalau kita memahami bahwa manusia itu tarifnya seperti itu, ini dikatakan ilim. Kenapa? Sesuai kenyataan. Ini di mantek sering antum dengar ya, insan hayawanun natik ini. Nah, antum tadi paham, hayawan makhluk hidup, natik berakal, ya kan? Berpikiran berakal. Jin makhluk hidup apa enggak? Makhluk hidup. Berakal apa enggak? Berakal apa enggak? Berakal buktinya mukallaf. Mukallaf enggak jin? Mukallaf. Yang kafir diikop di neraka, yang mukmin muti berhak masuk surga, yang asi berhak disiksa. Nah itu. Ya apa ini? Padahal takrif secara mantek itu harus jamek mane. Iya kan? Jamek dan mane. Lah ini al insan hayawanun natek. Jin juga hayawan natek. Ya apa itu? Gini, mantek itu pencetusnya yang pertama adalah siapa? Aristoteles. Ya, Aristoteles. Aristoteles ini orang filosof yang dia ya orang filosof, orang nggak ngerti agama, sehingga dia tidak percaya sesuatu yang gaib. Antum pernah lihat jin? Pernah lihat jin? Tidak pernah kan? Tidak pernah lihat jin. Tapi antum yakin ada jin? Yakin karena Quran menghabarkan. Mengingkari wujudnya jin kufur. Surat Quran ada surat jin kok. Kok kita mengatakan tidak ada jin? Kita iman ada jin itu. Walaupun tidak pernah melihat. Nah, karena kita iman, kita bisa ngomong kayak tadi itu. Bahwa jin juga hayawan natek. Tapi mantek ini diambil dari Aristoteles. Aristoteles tidak percaya pada perkara gaib. Jadi dia tidak mengakui adanya jin. Makanya pantas dia mentakrifi insan sebagai hayawanun natek. Terus kalau antum sekali, lo jin gimana? Saya tidak percaya jin, bilang gitu dia. Dia tidak percaya, kalau kita enggak. Kalau kita mengimani ada jin. Jadi yang natek bukan hanya manusia, hayawan natek, tapi mencakup jin juga. Kalau saudara tidak percaya jin, tidak percaya malaikat. Tidak percaya jin, tidak percaya malaikat. Nah, ka'idrakil insan bi annahu hayawanun natek. Wal jahlu. Apa jahal? Definisinya karena menyebutkan ilim dijelaskan jahlu. Tasawwurus syai'i idrakihi, menggambarkan sesuatu, memahami sesuatu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Memahami sesuatu tidak sesuai kenyataan. Contohnya kaidrakil falasifah, seperti pengetahuan orang-orang filosof. Orang-orang filosof, falasifah, annal alam qadimun, bahwa alam ini qadim. Enggak ada awalnya. Nggak ada awalnya. Apa itu alam? Wa huwa ma siwallah ta'ala. Selain Allah, semua selain Allah itu alam. Kullu ma siwallah itu alam. Kita meyakini al-alam hadis, ya kan? Kenapa? Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis, itu akidah kita. Ini ilim. Kalau falasifah meyakini alam itu qadim, bukan ilim, walaupun mereka menyebutnya ilmu pengetahuan. Mereka menyebutnya ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan, itu kebodohan. Tidak sadar kalau bodoh. Itu jahil itu. Kenapa? Merasa paham tapi tidak sesuai kenyataan. Lah jahil itu menurut sebagian ulama dibagi menjadi dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit tidak tahu. Itu di bawah tanah ini ada apa? Tidak tahu. Ini jahil basit. Tapi kalau merasa tahu tapi keliru,
Ini jahil murakkab, lebih parah. Kalau jahil basit gampang diajari. Makanya orang-orang awam itu gampang dikasih tahu. Kenapa? Mereka sadar kalau tidak tahu. Jahil basit. Yang repot sok pinter, merasa tahu tapi salah paham. Nah, ini yang repot. Jahil murakkab tidak bisa dikasih tahu. Antum kasih tahu dalil. Dalil. Wa ba'duhum wasafa hadzal jahl bil murakkab. Sebagian ulama mengatakan ini bukan jahil tapi jahil murakkab. Mensifati jahil seperti murakkab. Apa? Mengetahui sesuatu, menggambarkan sesuatu, memahami sesuatu tidak sesuai kenyataan. Ini bukan jahil, bukan sekedar jahil tapi jahil murakkab. Wa ja'alal basita. Terus dia membahas juga ada jahil basit. Apa jahil basit? Adamal ilmi bisyai' wa ja'ala adama maf'ulnya. Dia menjadikan maf'ul yang kedua. Dia menjadikan jahil basit sebagai adamal ilmi bisyai', tidak mengetahui sesuatu, itu jahil basit. Ka'adami ilmina bima tahtal aradin. Sebagaimana kita tidak tahu apa yang ada di bawah tanah, ini namanya jahil basit. Wa bima fi butunil bihar, yang di dalam laut ada apa kita nggak ngelihat, nggak tahu, ini namanya jahil basit. Gitu. Tapi kalau Imam Haromen, ya apa? Wa ala ma dzakarul musannif. Kalau kita ngikuti apa yang disebutkan musannif Imam Haromen, bahwa jahil itu harus ada tasawur, ya kan? Tasawwurus syai'. Harus ada gambaran, pemahaman. Pemahaman yang tidak sesuai kenyataan, itu baru dikatakan jahil. Berarti kalau jahil basit tidak disebut jahil. Tidak disebut jahil kalau menurut takrifnya Imam Haromen. Wa ala ma dzakarahul musannif. Kalau kita mengikuti apa yang disebutkan musannif dalam takrifnya jahil, la yusamma hadza jahlan. Jahil basit ini, adamul ilmi bisyai' ini enggak disebut jahil. Apa? Ya, apa disebut ilm? Enggak juga. Ya bukan jahil, bukan ilm, wasithah antara jahil dan ilm. Nah, jadi yang namanya jahil kalau versi takrifnya Imam Haromen harus ada idrok, pemahaman yang tidak sesuai kenyataan, baru jahil. Kalau tidak paham sama sekali, bukan jahil. Itu menurut definisinya Imam Haromen. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.